Ternyata Juple udah pensiun dari dunia ojol ya. Benar-benar udah pensiun. Yang berkali-kali mungkin dari tahun-tahun sebelumnya beliau mengutamakan udah nggak di ojol dan ternyata sudah udah off total. Mungkin di tahun 2024 ini mungkin udah mulai jarang kita lihat apa penyebabnya dan adanya berita simpang siur dengan ketidakngojolan si Juple yang katanya penyemangat ojol-ojol se-Indonesia itu dengan stigma negatif juga pernah sering masuk ke DM gua, bahkan di komentar-komentar, kolom komentar ketika gue bikin konten. Yuk kita simak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada di saat kali ini. Iya, kali ini gue coba untuk mengupload lagi video yang mungkin beberapa jam sebelumnya. Ya, kita lihat tiba-tiba Juple dengan akun barunya yaitu Raja Bacot itu mengomentari si jaket hijau ini. Ya mungkin dia udah mulai bosan dengan pertanyaan kalian para ojol mengatakan, "Ple, lu nggak ngojek, Ple? Ple, lu ke PM ya? Lu diintimidasi ya? Lu dikejar orang Gojek ya? Lu di aplikator ya?" Banyak ngomong seperti itu kan. Nah, beliau udah mulai bahas kemarin ya, mungkin hari ini ya, tadi sebelum gue bikin video ini, gue tonton videonya, video yang ini, gue tonton video yang ini, dan di sini gue udah menelaah dia sudah nggak ngojek lagi dikarenakan selama dia ngojek beliau ini berjuang ya untuk memikirkan, wah gue nggak selama di dunia ojol, begitupun kalian, begitupun dengan gue ya. Gue selama wanti mungkin gue ngonten, gue live streaming, mungkin kalian hina, kalian seperti apa, tapi alhamdulillah juga itu mulai mengalir satu persatu dan beberapa video gue pun udah mulai viral lagi, gue live streaming juga diliput juga gitu. Nah tapi itu mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak pernah memikirkan hal seperti itu, tapi itu mungkin udah kadarullah ya, kita nggak tahu kedepannya kita seperti apa ya kan. Gue bikin konten ojol itu secara tidak sengaja, tiba-tiba konten gue rame ya, yang di video pendeknya ya. Nah terus satu lagi, gue lagi live streaming, tiba-tiba gue diliput TV. Tapi gue tetap ngojol, walaupun gue sering bikin video sampai dibilang orang, katanya lu nggak ngojek lagi, lu laki-laki kan, coba pegang omongan lu. Gue nggak ngojek, tapi lu nggak lihat video gue sampai habis. Gue waktu itu nggak ngojek lama karena gue sakit. Di awal 2024 itu gue sakit. Ya gue sakit, tahun lalu gue jatuh, yang nggak ada anak ojol yang peduli kala itu, dan gue sakit dan gue berobat sama Pak Ustadz. Itu emang gue lama nggak narik, ada 1,5 bulan gue nggak narik. Kala itu gue bilang, gue nggak narik dulu gue nggak narik dulu, bukan gue bilang gue nggak mau ojol lagi, gue nggak narik dulu ya, gue nggak mau narik lagi sementara. Nah tapi kalian menggorengnya semuanya sampai nge-DM gue dengan kata-kata yang kurang pantas dan kurang sopan, termasuk di chat-chat dan video-video gue ya. Mungkin kalian tahu kenapa gue ngojol, itu akan gue bahas di video-video selanjutnya. Yang mungkin kalian juga harus tahu kenapa gue ojol, padahal gue punya karir. Kenapa gue tinggalkan karir gue demi ojol, mungkin nanti akan gue bahas buat kalian ya. Mungkin kalian ditanya-tanya dulu, tapi gue nggak bisa bahas sekarang. Oke, beralih lagi ke masalah si Juple yang ini ya. Dia tidak ngojol lagi. Lu lihat, dia tidak ngojol lagi kan sekarang. Lu lihat kan. Jadi videonya Juple nih, bukan gue stick, cuman gue liatin aja slide-nya. Ini alasan Juple pensiun dari ojol dan bongkar gaji dari YouTube ya. Nah ini mungkin 9 jam yang lalu ya. Ini video ini 9 jam setelah gue tonton ya, terus gue bikin video sekarang. Nah alasan beliau nggak ngojol, alhamdulillah udah pendapatan dari hasil konten kreator, dari nge-YouTube, belum lagi endorse dan lainnya. Mungkin dibeberkan lah pendapatannya ada 4 juta atau 5 juta, belum lagi yang langganan nonton video ojol dia, ada yang bayar 100.000 per bulan, ada 500 tuh udah 5 juta, tambah 4 juta, mungkin ada 9 tuh 10 juta per bulan yang telah didapatkan. Itu jauh pendapatannya daripada pendapatan ojol sekarang per bulannya ya. Nggak perlu capek-capek dan badan sehat, kita nggak perlu di jalan karena kita nggak selamanya jalan, apalagi usianya tuh masih usia produktif di bawah 30 tahun. Bagi kalian mungkin yang di atas 30 tahun, mungkin kalau kalian punya konten kreator, mungkin belajar, nggak apa-apa kita coba sekarang. Mungkin awal-awalnya lu dihina dulu sama teman lu, diledekin dulu nggak apa-apa.
anggap aja itu semua angin lalu. Kedepannya begitu naik pasti pada mendekat sama lu, udah yakin gua. Nah itu juplek ya, itu yang kita lihat. Dan gue pun pernah bikin kan alasan kenapa ojol-ojol panutan itu pamit se Indonesia. Nah makanya gue bilang nih, lihat nih, gue bikin hashtag ojol Bang Fred ada juplek, karena selama ini dua akun ini yang selalu gue tonton. Kalau nggak Fred juplek, Vladimir juplek, itu yang gue tonton ya. Dan dua orang ini ternyata ojol hanya untuk sampingan. Bang Fred dia ada pekerjaan lebih penting dibandingkan ojol. Ya, dia nggak ojol semata, dia ada pekerjaan yang lebih penting dari ojol, dan gue tahu itu. Sedangkan Bang Juplek, dia sembari ojol, ya bekerja keras sejak 2029, 2019, 2020, dan sekarang menikmati hasilnya. Ya, dan banyak juga berseliweran di media sosial. Juplek itu dibilang kena PM, seperti komen seperti ini. Juplek di PM bang, karena kritik Gojek sampai ke karyawan-karyawannya, sampai sebut nama lagi. Itu dari Agung Nugroho Noah. Terus makanya kalau jadi konten kreator aja cukup kasih ilmu yang gacor aja. Dia sok ngatur orang ya. Makanya ya kalau lu mau bikin konten gacor silahkan. Siapa tahu lu bisa kayak Juplek, kayak yang lain. Ya lu cabut juga dari dunia ojol, lu bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari dunia ojol. Gua tanya nih, serius lu bang, tau dari mana? Valid nggak? Seakan dia yang lebih tahu gitu kan. Sedangkan gue juga tahu nih, gue ngikutin Juve dari awal. Gue tahu kenapa dia pamit. Dan bahkan di media sosial dia tuh udah bangun rumah men. Ya, dia udah bangun rumah dari konten kreatornya. Mungkin dari kita ojol belum tentu kita bisa bangun rumah seperti itu. Apalagi sekarang aplikator baru bermunculan, ongkos-ongkos makin murah, ya, sistem-sistem yang udah merajalela, seperti yang main curang udah mulai banyak. Yang sering gua bahas, yang mana akhirnya mereka tuh pada nyerang gua. Nanti akan gua bahas di video selanjutnya. Ya, itu gua lakuin kenapa? Karena gua nggak tega ngelihat mereka-mereka yang sering dapatkan pendapatan paling rendah. Ya, seperti daerah lah. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti ada yang bundir, ada yang kelaparan, 2 hari nggak makan, ojol loh. Di situ hati gua mulai tergugah. Jangan lu lihat manis-manisnya di dunia ojol, tapi tolong lu lihat teman-teman lu di jalan itu seperti apa. Nah, itulah menyebabkan sampai si Juplek udah nggak narik lagi. Dia masih narik. Mungkin kalau kedepannya gue ada konten atau gue streaming dan penghasilan gue lebih banyak dari situ, mungkin gue nggak ngojol lagi. Mungkin komentar kalian banyakin pada setiap gue live, bang nggak ngebet bang nggak itu bang. Gue akan kasih alasan kenapa gue tuh kesal diomongin seperti itu. Ya, karena gue pernah marah juga, seperti itu juga pernah marah. Tapi gue nggak bisa omongin sekarang, gue tunggu mungkin beberapa saat kemudian lah. Ya, mungkin sekitar, ya lu bantu lah ke depannya, mungkin gue akan bahas kenapa dan itu kenapa. Ya, mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga buat kalian. Dan untuk kalian yang usianya di bawah 25 tahun nih, yang sarjana, gue kasih tahu lagi. Carilah kerjaan yang lain, kerja sesuai dengan ijazah kalian atau SMK. Mendingan kalian kerja pabrik, jadikan ojol di sampingan, jangan jadikan ojol untuk utama. Kecuali kalian di atas 30 tahun, 35 tahun, bahkan mendekati usia 40 tahun, yang mungkin tidak bisa lagi untuk mencari pekerjaan karena keterbatasan umur, nggak silakan kalian ngojol. Tapi kalau kalian ingin, my bro, my sis, ya punya keinginan seperti content creator, atau kalian mungkin konten atau live streaming, seperti anak durian sawit ya kan, yang kalian bilang ngeledekin bang, narik bang, mungkin kalau mau menghasilkan seperti itu silakan ya, asal tidak mengganggu orang dan itu pun dapat menghibur orang yang menonton kalian, welcome, silakan. Itu juga sangat bagus untuk menghasilkan pendapatan bagi kita dan keluarga. Tapi kalau kalian merasa nggak pede, nggak malu, tapi tolong orang jangan dihujat, itu aja ya, jangan dihujat. Lakukan sesuai dengan hati. Apalagi sekarang, apakah kita masih bisa survive dengan ojol ini? Dan apakah 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun mendatang, ojol akan seperti ini? Ojol baru bermunculan, harga semakin murah. Pendapatan nggak kayak dulu, bonus yang sudah tidak ada. Ya, tidak ada lagi. Para petinggi-petinggi ojol yang dulu loyal ke kita, udah pada hengkang. Ya, lu lihat, mulai dari Nadiem udah nggak di ojek. Terus Gojek, Tokopedia, petinggi-petingginya udah pada mengundurkan diri semua.
Tapi kedepannya kita nggak tahu men apa yang terjadi, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Itu dunia ojol seperti apa? Apakah kita akan bertahan seperti ini? Apakah kita akan terus berkeluh kesah terhadap penumpang, masalah tarif, masalah potongan dan lain-lainnya? Apakah setiap 29 Agustus 2024 kemarin, tahun-tahun kemudian akan menjadikan demo-demo lagi tentang ini? Yang mana mengakibatkan banyak orang-orang kena suspend, kena PM gara-gara demo, ngebom orderan, ya kan, ngerjain teman, terdeteksi sama kantor. Apakah ini akan selalu ada terus setiap hari dan setiap tahunnya? Ya, ojol-ojol semakin bermunculan di mana-mana, hijau semua, kuning semua. Ya, kalau kalian masih ada pekerjaan lain yang masih bisa menghasilkan, ya coba, karena sekarang tolong jaga kesehatan, jaga badan. Nggak selamanya fisik kita tuh kuat di jalan, men. Nggak akan selamanya seperti itu. Kita nggak tahu usia ya, mau usia lu muda, usia tua, usia kita tuh mungkin udah mendekati umur 40-50, apakah masih kuat untuk ngojol? Setiap orang punya beda-beda fisik. Ya, kalau mungkin bertahan, bang nggak ada pekerjaan lain bang, oke silakan. Tapi kalau ada niat buat nabung, buat usaha, ataupun mungkin buka warung atau buka bisnis dan lainnya, silakan. Karena banyak juga mantan-mantan ojol sekarang udah sukses, jadi pengusaha juga banyak, ya, yang punya minimarket juga banyak, ataupun yang sukses di konten juga banyak. Ya, tirulah mereka, jadikan itu cambuk dan motivasi buat kita. Mereka bisa, kenapa kita enggak? Karena bagi kita dunia ojol, bagi gua dunia ojol itu hanya 2 pilihan. Ojol, lu suka, lu lakuin. Lu nggak suka, lu tinggalin. Itu aja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Adios amigos, and salam satu aspal, and ciao.